Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan serta waktu sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini untuk melaksanakan pembelajaran matematika di SMPT Salman Al Farisi. Baik, anak-anak kelas 7, kelas 8, mohon maaf, kelas 8 yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai masuk ke materi, maka mari kita berdoa terlebih dahulu, berharap semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan membaca kalimat tasmiyah bersama. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari yang sudah kita bahas kemarin. Kemarin kita sudah membahas mengenai unsur-unsur dan sifat yang ada pada bangun ruang sisi tegak, gitu ya, sisi datar. Sebelum itu saya ingin bertanya dulu apa yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar itu? Ya, betul sekali ya. Jadi yang pertama adalah ada balok, ada kubus, ada prisma, dan ada limas. Itu semua adalah contoh dari bangun ruang sisi datar yang kita ketahui. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait luas permukaan dan volume yang ada di bangun ruang tersebut. Tentu nantinya akan ada rumus-rumus untuk mempermudah dalam mencarinya, gitu ya. Jadi jangan lupa untuk persiapkan buku catatannya karena nanti banyak rumus-rumus yang mungkin bisa kita catat ya di buku catatan kita masing-masing itu. Jadi jangan sampai kita hanya mengingat-ingatnya saja, karena ketika kita belajar itu dengan hanya melihat aja, gitu ya, maka itu hanya ingat pada saat itu saja, gitu ya. Tetapi ketika kita mencatat dalam buku catatan kita, maka sebenarnya kita tuh belajar 2 kali secara tidak langsung. Dan tentu ketika belajarnya lebih banyak, itu tingkat kepahamannya juga akan berbeda. Oleh karena itu anak sekalian, silahkan untuk materi kali ini dicatat di buku catatan masing-masing. Baik, kita lanjutkan slide kita. Next, bangun ruang ini secara sisi itu dibagi menjadi 2 ya. Ada sisi datar dan sisi lengkung. Nah, untuk di kelas 8 ini kita hanya akan mempelajari sisi datar saja. Untuk sisi lengkung nanti kita pelajari di kelas 9. Oke, kita klik untuk sisi datar. Standar kompetensi. Nah, ini yang yang harus diketahui oleh anak-anakku sekalian. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita belajar, kita tahu apa yang harus kita pelajari. Nah, di mana itu bisa diketahui, maka disinilah ada di tujuan pembelajaran kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini yaitu kompetensi yang harus kalian miliki selama nanti kita belajar di bangun ruang sisi datar ini, gitu ya. Terus standar kompetensinya apa aja, gitu ya. Coba dilihat. Yang pertama, memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya serta menentukan ukurannya. Kemarin kita sudah belajar terkait sifat-sifat itu dan harusnya sudah tercatat di buku teman-teman masing-masing. Oke, kemudian ke kompetensi dasar. Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, di sini adalah menghitung luas permukaan dan volume. Maka nanti pada materi ini kita akan belajar mengenai luas permukaan dan volume dari kubus, balok, dan prisma. Oke, kita lanjut ke materi pembelajaran ya. Nah, ini dia, ada 4 macam benda yang akan kita pelajari untuk terkait luas permukaan dan volumenya, gitu ya. Maka
Kita klik dulu bagian kubus. Nah, kubus bentuknya seperti ini ya. Ya, dimana sisi-sisinya atau rusuknya itu panjangnya sama. Nih, kubus penjelasannya, kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi. Nih, sisi 1. Jadi kalau yang ini itu sisi ya, yang ini tuh rusuk. Gitu ya, rusuk, ini sisi. Kemarin kita sudah belajar itu. Kemudian next, volumenya. Nah, di sini volume kubus. Kita coba klik ya, volume kubus seperti apa? Di sini. Volume kubus adalah volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau S pangkat 3. Jadi dikalikan semua. Ketika S atau rusuk kali rusuk kali rusuk ya. Kalau sisi kan yang ini ya. Nah, ini rusuk kali rusuk kali rusuk. Jadi panjang rusuknya berapa, itu dikalikan ketiganya. Tuh, itu untuk volumenya. Untuk luas, coba kita cek untuk luas. Oke, luasnya adalah 6 kali luas sisi. Jadi maksudnya ada luas sisi itu kan satu ini, ya kan? Satu ini. Nah, ini sisinya ada berapa? Ada 6. Gitu ya. Jadi kemarin kita sudah mengidentifikasi bahwa kubus itu memiliki 6 buah sisi, yang dimana bentuk sisinya adalah persegi. Nah, luas sisinya, maka kalau mau nyari luas, maka ditambahkan dari luas setiap sisi. Jumlah sisinya ada 6, maka kita cari luas satu sisi dulu. Habis itu dikalikan 6, maka 6 kali S kuadrat. Gitu ya. Nah, contoh soalnya, yuk kita ke contoh soal. Diketahui sebuah kubus memiliki panjang sisi atau panjang rusuk ya, panjang rusuk 5 cm. Tentukan volume dan luas permukaan kubus tersebut. Nah, diketahui S adalah 5 cm. Tadi ya yang tadi, maka volumenya apa? Volumenya S pangkat 3, maka 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5. Ya, kalau di kelas 7 kita sudah belajar terkait pangkat ya. Dimana kalau pangkat itu artinya adalah perkalian yang berulang. Oleh karena itu dia 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 125. Kemudian luasnya 6 kali S kuadrat, maka 6 kali 5 kuadrat. 6 kali 25 sama dengan 150 cm persegi. Nah, jadi diingat ketika mencari volume, satuannya, ingat ya, satuannya adalah pangkat 3. Kalau volume apapun itu dia selalu pangkat 3. Untuk luas dia selalu pangkat 2. Diingat ya, jangan sampai lupa. Oke, next. Sekarang kita ke balok. Balok merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi panjang. Ya, 6 buah. Jadi ada 6 sisi persegi panjang. 1 yang depan, belakang 2, bawah ini 3, yang atas 4, yang samping kiri 5, samping kanan 6. Dia ada 6. Nah, kita ke volume. Volume dulu. Volume. Maka volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau P kali L kali T. PLT gitu biasanya singkatannya. P kali L kali T. Itu volumenya. Terus luasnya. Nah, ini luasnya agak panjang ya. 6 kali luas persegi panjang. Maksudnya adalah luas persegi panjang di setiap ini sisinya. Nah, ini panjang kali lebar tambah panjang kali lebar, lebar kali tinggi kali lebar kali tinggi, panjang kali tinggi kali panjang tambah panjang kali tinggi. Gitu. Singkatnya jadi seperti ini, 2 kali PL, karena jumlahnya ini 2 ya, maka 2 kali PL, ini juga jumlahnya 2, jadi 2 kali PT, 2 kali LT. Disingkatnya 2 kali PL kali tambah PT tambah LT. Kalau Ustadz dulu nyingkatnya jadi gini biar enak ya ngafalinnya, 2 kali pelem pete telo. Gitu ya. Jadi kalau yang orang itu pasti tahu, pelem pete telo. Pelem P kali L, pete ya, pete itu P kali T, dan telo adalah T kali L gitu ya. 2 kali pelem tambah pete tambah telo. Nah, untuk menghafalkannya kayak gitu. Dibuat jalur keledai itu ya istilahnya. Oke, untuk contoh soalnya. Baik.
Sebuah balok memiliki panjang 5 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 4 cm. Hitunglah volume dan luas balok tersebut. Soalnya kayak gitu ya. Maka diketahui. Nah, ini kita identifikasi dulu soalnya. Panjang 5, lebar 3, tinggi 4. Oke. Yang ditanya apa? Nah, ini ya, anak-anak. Jadi diperhatikan ketika kita menjawab soal, minimal kita harus tahu atau harus paham apa yang ditanyakan soal tersebut. Gitu ya. Jadi jangan terburu-buru. Pahami dulu soalnya, baru yang lain. Gitu ya. Karena ketika kita menjawab kalau kita menjawab sebuah soal itu harus tahu persoalannya. Tuh, jangan sampai kita belum paham dari soal yang kita punya, kita langsung menjawab. Nah, nanti nggak nyambung. Gitu ya. Oke, yang ditanya ternyata volume dan luas. Oke, jawab. Volume balok, kita ingat P kali L kali T, maka tinggal kali semua. 5 kali 3 kali 4 sama dengan 60 cm kubik. Nah, namanya cm kubik. Kemudian untuk luas balok ya. Luas sama dengan 2 kali pelem tambah pete tambah telo. Nah, gitu ya. Pelem tambah pete tambah telo. Maka 2 kali 5 kali 3 pelem ya. Pelem panjang kali lebar 5 kali 3. Terus pete panjang kali tinggi 5 kali 4. Telo tinggi kali lebar 3 kali 4. Maka 2 kali 15 tambah 20 tambah 12. 2 kali 47 sama dengan 94 cm persegi atau cm kuadrat. Itu untuk yang balok. Itu ya. Tuh, maaf. Oke, tadi yang balok sudah ya. Sekarang yang limas. Oke, ini yang limas. Kok prisma? Maaf. Tadi salah ngeklik mungkin Ustadz ya. Nah, prisma dulu. Prisma merupakan bangun ruang yang memiliki bentuk alas dan atap sama. Gitu ya. Serta dibatasi oleh sisi-sisi berbentuk segi 4 gitu. Jadi prisma itu dia itu memiliki dua bentuk yang sama, yaitu sebagai alas dan sebagai tutup. Gitu. Bentuknya kayak gini nih, dan itu bentuknya sama. Kalau segitiga semua, kalau persegi semua, kalau segi lima semua. Oke, kita akan belajar terkait volume, luas, dan contoh soalnya. Volume dulu. Volume sama dengan luas alas prisma kali tinggi. Itu. Jadi kalau untuk memudahkannya, jadi biar mudahkan mengartikan volume itu adalah kita menuangkan air ke dalam bentuk tersebut. Gitu ya. Kita menuangkan air ke dalam bentuk tersebut. Maka bisa disimpulkan bahwa volume itu kan jadi jumlah air yang ada di situ. Nah, jumlah air itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan wadah. Nah, wadahnya itu adalah bentuk alas dan tingginya. Nah, bentuk alasnya itu berapa, tingginya seberapa. Itulah volume. Jadi volume itu kebanyakan dia prinsipnya adalah luas alas kali tinggi. Gitu. Sama kayak tadi juga, kubus juga, balok juga sama. Luas alas kali tinggi. Luas alas prisma kali tinggi prisma. Kemudian luasnya adalah 2 kali luas alas, ya itu ya luasnya ya. Jadi 2 kali luas alas karena alasnya ada 2 yang sama, alas dan tutup. Maka 2 kali luas alas ditambah N kali luas sisi. Nah kan N itu artinya apa? N itu artinya banyaknya. Karena luas sisinya itu kan persegi panjang. Nah kita nggak tahu dia mau segi berapa. Kalau segi 5 maka N-nya jadi 5. Kalau misalnya prisma segi 3, N-nya jadi 3 gitu. Jadi sesuai dengan jenis prismanya, N-nya itu. Itu ya untuk luas. Maka kita coba lihat contoh soalnya. Sebuah prisma segitiga seperti pada gambar di samping memiliki luas alas 25 cm persegi dan tinggi 15 cm. Hitunglah volume dan luas permukaan. Gini ya, luas alasnya 25 cm. Kita identifikasi dulu, tinggi prismanya 15 cm. Yang ditanya apa? Volume.
Maka volumenya adalah luas alas kali tinggi. 25 kali 15 sama dengan 375 cm. Gitu ya. Tuh. Nah, ini untuk luas permukaan ini harusnya diketahui dulu ya, panjang sisi-sisinya. Habis itu tahu untuk mencari luas permukaannya. Tuh, coba kita cek. Oh, sudah. Nah, itu. Jadi luas permukaannya ini belum kejawab ya. Jadi harusnya adalah di sini kita tahu dari panjang rusuk yang ada di alas tersebut 25. Kalau luas alasnya 25, jadi berapa kali berapa. Kalau ini segitiga siku-siku, maka kita bisa identifikasi dengan menggunakan nanti Pythagoras, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu ke limas, gitu ya. Nah, ini bentuk limas, tapi di sini penjelasannya malah prisma. Salah ya. Jadi limas ini bukan prisma ya. Limas merupakan bangun ruang yang memiliki alas berbentuk segi N dan dibatasi oleh N buah sisi berbentuk segitiga. Bukan prisma ya, ini limas harusnya. Nah, di sini limas itu memiliki satu buah alas ya. Jadi dia hanya satu buah alas. Bentuknya terserah, bangun datarnya terserah. Mau persegi, mau segitiga bisa, segitiga, terus segi 5, segi 6, terserah. Dan dibatasi oleh N buah sisi. N buah sisi ini maksudnya adalah sesuai dengan alasnya. Kalau dia alasnya segi 4, maka sisinya ada berapa? Ada 4. Kalau segi 5, alasnya ada sisinya ada berapa? Ada 5. Dan bentuknya adalah segitiga. Nah, juga dia memiliki sisi tegak. Ini ya. Limas memiliki sisi tegak. Sisi tegaknya yang mana? Ini. Bukan sisi ya, rusuk. Ini rusuk, ini sisi. Nah, ini sisi tegak, ini rusuk tegak. Jadi limas punya rusuk tegak sama sisi tegak. Di mana itu? Untuk yang rusuk dan sisi tegaknya itu yang di sini. Yang ini ya, yang sebagai ini ya. Nah, gini. Rusuk, tegak, sisi, tegak gitu. Oke, kita masuk ke volume. Volumenya adalah, nah ini ya. Volumenya sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, di sini luas alasnya ini tergantung dia luas alasnya apa, entah persegi kah, entah segi 5 kah, gitu ya. Gitu. Terus untuk luas permukaannya gimana? Nah, gitu ya. Belum muncul ya. Nah, bentar. Oh, ini soalnya. Oke. Luas alas sama dengan luas alas ditambah N kali luas selimut. Gitu ya. Luas alas. Nah, luas alasnya apa? Ditambah jumlah dari segitiganya ini ya. Kalau misalnya segi 6 ya 6 buah dikali luas selimut. Luas selimut itu apa? Luas dari satu bangun ini. Kalau segitiganya ada 5, maka luas segitiga yang satu ini dikali dengan 5. Kalau segi 6, maka 6 kali luas segitiga yang ini. Gitu. Maka di sini ya luas alas ditambah N banyaknya kali setengah sisi kali tinggi. Gitu. Tinggi, maksudnya tinggi apa ini? Tinggi segitiganya ya, bukan tinggi limasnya ya. Gitu. Asalnya tinggi. Nah, contoh soalnya aja. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah limas segi 4 memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm dan tinggi 12 cm. Tentukan volume luas permukaan prisma tersebut. Nah, diketahui sisi alas 10 cm, tinggi limas 12. Ditanya volume limas. Luas permukaan limas. Maka volumenya tadi setengah alas, luas alas kali tinggi. Tadi segi 4 ya. Maka sepertiga rusuk kali rusuk ya,
dikali tinggi. Maka sepertiga 10 kali 10 kali 12 dibagi 3 ya, dicoret jadi 4 kali 100 400. Oke, itu untuk volume. Kemudian untuk luas permukaan itu adalah luas alas ditambah 4 kali. Nah ini ya, karena alasnya segi 4 maka dia 4 kali luas selimut. Luas selimut tadi apa? Luas selimut tadi adalah ini apa namanya, dari segitiga. Nah, jadi bentuknya yang segitiga tadi. Nah kemudian luas selimutnya kita cari dulu. Maka setengah alas kali tinggi. Tingginya kok 13 Ustadz, bukan 12 gitu ya. Nah ini karena kita menggunakan Pitagoras gitu. Jadi kita lihat yang kalau tinggi segitiga. Coba kita lihat yang ini dulu ya. Nah ini itu dicari dari apa? Jadi tinggi segitiganya itu yang di sini. Jadi yang miring. Yang miring kemudian kita tarik garis ke dalam gitu ya, dan kemudian ada tingginya. Nah jadi kalau tadi sisi segi 4, maka yang bawah, panjang bawah itu berapa? Setengahnya dari rusuk alas. Maka kalau rusuk alasnya 10, jadi setengahnya jadi 5. Rusuknya yang ini 5, kemudian tingginya 12, maka sisi miringnya berapa? Sisi miring yang ini untuk tinggi yang ini jadi 13. Maka tingginya untuk selimutnya yang luar adalah 13 gitu. Sehingga untuk mencari luas selimutnya itu adalah alasnya yaitu 10, kemudian tingginya segitiga ini, tingginya segitiga yang selimut adalah 13. Maka setengah kali 10 kali 13, bukan 12 ya. Kalau 12 itu tingginya 5 gitu. Maka hasilnya 65. Nah, luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas selimut. 4 kali luas selimut karena segi 4. Maka 10 kuadrat ditambah 4 kali 65. 100 ditambah 260 sama dengan 360 cm kuadrat. Ya, luas permukaan selalu persegi dan volume selalu pangkat 3 atau kubik. Nah, begitu anak-anak untuk ini untuk penjelasannya terkait luas permukaan dan volume. Juga ini menandakan bahwa pembahasan untuk bab ini itu telah selesai. Gitu ya. Jadi pembahasan kita terkait bangun ruang sisi datar itu telah selesai. Maka yang tinggal kita lakukan adalah memperdalam ilmu ini. Dengan apa? Dengan latihan-latihan soal. Nah, nanti akan Ustadz upload untuk soalnya di Google Classroom seperti biasa. Ini sebagai latihan 1 gitu ya. Seperti yang kita bahas kemarin. Ya mungkin ini karena waktu kita tidak banyak ya, maka yang harusnya 5 soal ya, 5 tugas akan kita persingkat jadi 2 atau 3 tugas nanti gitu ya. Untuk apa? Bukan tugas ya, jadi latihan soal yang nantinya insya Allah akan evaluasi yang sebelumnya adalah kurangnya perekapan atau informasi yang mengerjakan atau belum. Nah, nanti akan kita usahakan untuk informasikan yang sudah mengerjakan dan yang belum. Seperti itu anak-anak sekalian, semoga bisa memudahkan kita untuk belajar, dan jangan lupa latihan-latihan soalnya untuk dikerjakan agar ilmu kita lebih mendalam lagi. Baik, jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ustadz. Semangat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.